Sekarang mereka sudah merasa yang paling benar. Saya merasakan kebangkitan komunis. Sejak dihilangkannya pelajaran PMP dirubah. Sejak dihilangkannya sejarah. Kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat menarik, yaitu tentang ibu kota baru yang di wilayah Penajam. Jadi menurut pendapat pribadi, Penajam akan sulit menjadi ibu kota baru yang katanya pada tahun 2024 Penajam itu akan siap untuk menjadi pusat pemerintahan Indonesia. Secara pribadi, pertanyaan pertama adalah siapa yang akan pindah ke sana? Apakah seluruh pegawai negeri di pusat pemerintahan akan pindah ke sana? Apakah pusat pemerintahan yang saat ini ada di DKI Jakarta akan segera bisa memindahkan lebih dari 500.000 orang yang terlibat di seluruh kementerian dan pusat pemerintahan itu bisa pindah dalam waktu 3 tahun ke depan? Tempatnya aja belum jadi, sarananya pun belum jadi. Jadi kalau kita melihat ingin memindahkan, katakanlah 5 juta orang ke Penajam tersebut, kalau kita satu hari 10 pesawat aja yang ada digunakan, satu pesawat sekitar 200 orang aja, itu 2.000 orang. Untuk memindahkan 2.000 orang dikalikan 365 hari itu baru 700.000, alias 5 tahun itu belum sampai 5 juta orang kita pindahkan, yang setiap hari 2.000 orang. Dan itu tidak sederhana sekali lagi memindahkan orang ke sana. Pertanyaannya, kenapa orang mesti pindah ke sana? Dalam sejarah umat manusia bermigrasi, terbanyak adalah mereka yang pindah karena harapan tinggal atau harapan hidup di tempat yang lama sudah negatif. Untuk itu mereka memerlukan tempat hajat hidup yang baru, yang harapannya lebih baik, lebih cepat, lebih mudah, lebih sehat, dan lain sebagainya. Apakah di Penajam akan kayak gitu? Apakah di ibu kota baru nanti income seseorang naik 3-4 kali lipat dalam waktu yang cepat? Harapan apa yang ada di sana? Kalau tidak ada harapan yang lebih bagus dari tempat yang lama, siapa yang mau pindah ke sana? Kemudian, membangun infrastruktur. Membangun infrastruktur itu ada infrastruktur yang dasar seperti air, sistem jalanan. Infrastruktur itu bukan sekedar benda berpindah dari satu ke yang lain. Ada banyak sarana kesehatan, dan yang paling parah adalah sarana pertahanan. Kita tahu di utara Penajam, di wilayah Indonesia itu ada Malaysia, ada Filipina, ada Tiongkok, yang dengan kapal induknya kita disenderin di Laut Cina Selatan dalam waktu 2 jam itu sudah bisa mencapai Penajam. Dan pangkalan militer di sana tidak ada sama sekali yang bisa mengintercept. Janganlah pernah berkata kita cinta damai, kita tidak ingin berperang dengan siapapun, kemudian kita tidak bersiap. Ingat doktrin dimanapun yang mengatakan kalau kita ingin damai, kita harus bersiap untuk perang. Kita ingin damai, tapi kita harus bersiap untuk perang. Setidaknya pangkalan militer di Kalimantan Timur itu harus tumbuh kira-kira 10 kali atau lebih 10 kali lebih banyak dari, atau 10 kali lebih kuat dari saat ini. Ada intercept radar, ada peluru kendali, ada jet tempur, dan lain sebagainya. Itu belum ada persiapannya sama sekali. Bahkan Kementerian Pertahanan yang saat ini adalah orang yang ingin mencalonkan dirinya di tahun 2024 untuk menjadi presiden berikutnya, itu pun tidak terlihat di buku putih Kementerian Pertahanan akan membangun pangkalan untuk melindungi ibu kota baru di Penajam sampai tahun 2024. Lah kalau dianya tidak membangun atau tidak menyiapkan, bagaimana kalau kita membangun sana sebagai ibu kota baru? Apakah hanya membangun seperti real estate, seperti Bumi Serpong Damai, seperti Alam Sutra? Itu pun memerlukan 20 tahun lebih baru terasa manfaatnya. Jadi kalau dikatakan ibu kota baru nanti akan jadi tahun 2024, saya bisa katakan itu tidak mungkin. Dan banyak yang terbuai bahwa itu mungkin. Proyek itu yang terakhir yang kita mau tanya adalah, sekali lagi kita mau nanya, bagaimana cara membangunnya? Apakah dengan berhutang seperti selama ini? Saat ini aja 7 tahun itu menghutangnya hampir 5.000 triliun.
menjadikan total hutang negara itu hampir 6.500 triliun dan lebih. Ditambah membangun ibu kota baru, itu lebih kali dari 5.000 triliun hanya untuk membangun seluruh infrastruktur di sana dan kesiapan software dan hardware. Kita nggak mungkin membangun kota hanya memindahkan hardware. Di situ harus kayak Wakanda, di situ harus digital country, pertama kali menjadi digital ibu kota berdasarkan berbasis teknologi. Dan ini semua tidak siap kita sekarang, teknologinya asing semua, membangunnya pakai uang asing. Lalu membangunnya pakai hutang. Di mana kedaulatan bangsa ini? Kalau sebagai proyek mercusuar seperti orang megalomania, ya mungkin aja hal itu bisa dibangun. Tapi sekali lagi, para pejabat di atas dan para pemimpin tertinggi, Anda bukan orang megalomania. Jadi jujur aja, tunggulah masa yang tepat. Saat ini belum tepat. Jadi ada baiknya kita tunda dulu membangun, atau katakanlah tutup aja, tidak usah membangun. Kita nggak pernah kita menuduh bahwa begitu tidak dibangun, wah lo tidak komitmen. Enggak, kita mengerti. Karena kalau kita dikomunikasikan, Anda sebagai pemimpin adalah directed leader, mengarahkan, menginstruksikan. Kita paham kok. Kalau pakai buzzer, pakai orang bayaran, mereka nggak paham. Mereka hanyalah karena dibayar ya mereka serang aja udah. Pokoknya apa sabdonya Anda di echo aja sama mereka, diamplifikasi aja tanpa melihat bahwa implikasi itu sebenarnya tidak begitu maksud Anda. Sekarang Anda harus menjadi directed leader. Katakan tidak jadi membangun penajam. Katakan akan di-review ulang karena masalah pendanaan. Bukan masalah yang lain. Menurut saya, hemat saya, ini adalah masalah pendanaan. Tapi kalau ditanya, oke, apa kamu cuma mengkritik atau menyinyir doang? Enggak begitu. New Mind punya solusi. Dari dulu, New Mind punya solusi. Dan pindahnya pusat pemerintahan tadi bukan ibu kota loh. Jadi membedakan. Kalau Penajam adalah ibu kota dan pusat pemerintahan. Namun kalau New Mind itu berbeda. Ibu kota tetap di DKI Jakarta. Ibu kota. Tapi pusat pemerintahannya kita geser. Kita lihat ada 5.000 hektar pulau reklamasi yang saat ini berada di utara Jakarta. Itu diluruskan. Itu sebaiknya diambil oleh pemerintah pusat. Bukan membangun pulau reklamasi, tetapi kita mengacu sebentar ke fakta dunia. Bahwa kota Amsterdam di Belanda adalah kotanya berada hampir 4 meter di bawah permukaan laut. Apa yang mereka lakukan? Mereka membangun dam yang sangat besar di laut, sehingga air tawar yang ke laut itu ke dam tadi, dan air laut tadi ditutup dengan giant wall yang besar tadi, sehingga bisa melindungi Amsterdam dan dengan kendali kontrol dari sistem perairan tadi. Nah, kita tahu Jakarta sinking atau menurun perlahan. Kalau didiamkan tanpa ada usaha sama sekali, Jakarta akan tenggelam. Yang terbaik adalah buat giant wall di utara Jakarta, menutupi seluruh teluk Jakarta, ditutup dengan giant wall. Dan giant wall ini di dalamnya ada yang namanya 5.000 hektar tadi atau 3.000 hektar tadi tanah yang akan menjadi pusat pemerintahan. Di sana akan kita bangun seluruh gedung-gedung untuk perkantoran, untuk sarana mengendalikan Indonesia, termasuk ada landing craft untuk tamu-tamu negara. Dan ini semua bisa dikerjakan karena produknya 100% lokal. Yang jelas, kita tidak harus mengganti atau menambah pangkalan militer yang ada. Kita tahu jika Singapura, Malaysia menyerang Indonesia, Pekanbaru bisa intercept. Jika Malaysia, Tiongkok dan Filipina menyerang Jakarta, Makassar atau Madiun bisa intercept. Juga jika musuh kita dari selatan datang, Madiun bisa intercept. Belum lagi Halim, itu dari sisi angkatan udara. Dari angkatan laut, Tanjung Priuk, one of the best. Jadi tidak ada satupun yang kita ubah di dalam sistem pertahanan melindungi ibu kotanya. Jadi selain biayanya murah, tidak antar pulau, ibu kota tetap Jakarta, tapi pusat pemerintahan yang digital, yang Wakandanya, itu ada di pulau reklamasi. Tidak ada ribut-ribut lagi di pulau reklamasi. Yang ada adalah solusi. Ini bedanya New Mind dengan Old Mind.